lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Doktrin Mariologi adalah studi yang membahas kehidupan, peran, dan kebajikan Maria, Ibu Yesus Kristus. Satu kisah kehidupan Maria bersumber dari kitab Injil yang menjelaskan bagaimana Maria menaati panggilan Allah untuk menjadi Ibu Yesus Kristus di dunia. Oleh karena peran yang begitu unik dan sangat penting dalam sejarah keselamatan umat Tuhan, Maria menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Kristen. Pada abad kedua, mulai muncul lukisan seorang perawan dan seorang anak di sebuah katakombe di Roma. Bahkan devosi kepada Maria telah menjadi pusat dalam seni dan spiritualitas tradisi. Gereja Katolik dan Ortodoks, Maria seringkali diberi gelar Bunda Allah yang diberkati, Blessed Mother of God, dikarenakan statusnya sebagai Ibu Yesus dan juga karena ketaatannya di dalam menerima perintah Allah sebagai Bunda Allah. Sebutan ini pertama kali muncul dalam Lukas 1 ayat 43 yang berkata, "Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Doktrin Mariologi ini merupakan salah satu doktrin yang menjadi polemik di dalam sejarah kekristenan. Sejarah Mariologi. Pada abad yang ketiga, muncul sebuah penyembahan dalam ibadah Kristen pada Maria. Pertama kali yaitu melalui sebuah pujian Kristen dengan judul "Di Bawah Perlindunganmu". Isi pujiannya, "Santa Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami bila dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya, ya perawan yang terpuji." Kemudian pada abad yang kelima, tahun 431, Konsili Efesus menyatakan secara resmi bahwa Maria adalah Mother of God, atau dalam bahasa tradisi Yunani disebut Theotokos. Latar belakangnya berasal dari seorang uskup Konstantinopel bernama Nestorius yang menyangkal doktrin inkarnasi, Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia menganggap bahwa ketika firman menjelma menjadi Yesus, Yesus benar-benar seutuhnya menjadi manusia. Meskipun Nestorius percaya di dalam Yesus ada dua sifat, yaitu ilahi dan manusia, tetapi baginya kedua sifat itu masing-masing memiliki manifestasi sendiri. Oleh karena itu, Konsili Efesus menekankan betapa pentingnya pembedaan dua natur Kristus yang disatukan dalam satu pribadi. Untuk membela doktrin dua natur Kristus ini, maka Maria disebut sebagai Bunda Allah, sebagai pernyataan bahwa Yesus adalah Allah. Pernyataan konsili ini adalah, "Karena ini kami mengaku Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Allah yang sempurna dan manusia sempurna, yang terdiri dari jiwa dan tubuh yang rasional, dilahirkan sebelum segala zaman dari Bapa sebagai keilahiannya, dan sama pada akhir zaman yang lahir dari perawan Maria tentang kemanusiaannya bagi kita dan untuk keselamatan kita, sehakikat dengan Bapa dalam keilahian dan sehakikat dengan kita sebagai kemanusiaan. Karena penyatuan dua kodrat telah terjadi, maka kami mengaku satu Kristus, satu anak, satu Tuhan. Sesuai dengan persatuan ini tanpa kebingungan, kami mengakui perawan suci sebagai Bunda Allah, Theotokos, karena firman Allah menjadi daging dan menjadi manusia, dan sejak saat pembuahan bersatu dengan dirinya menjadi tempat yang telah diambil darinya." Sejak konsili Efesus ini, Maria mulai dianggap sebagai wanita yang tiada duanya. Konsili ini menjadi pendorong umat untuk melakukan pembelajaran dan pemujaan kepada Maria. Maria dianggap sebagai simbol cinta kasih ibu, pengorbanan, dan penderitaan. Bukan hanya itu, Maria seringkali dijadikan sebagai sebuah lambang kerinduan akan makna dan menjadi sebuah relasi yang lebih supranatural daripada menjadi pengajaran formal gereja.
Maria juga sering dikaitkan sebagai pemberi perlindungan dan keamanan. Bahkan Paus Fransiskus saat ini memiliki pandangan terhadap Maria bahwa Maria adalah ibunya dalam arti spiritual. Berbagai macam doktrin mulai berkembang mengenai Maria sampai pada abad ke-21 ini. Beberapa doktrin penting yang dinyatakan oleh berbagai paus dalam ensiklik Roma Katolik mengenai Maria sebagai dogma Gereja Katolik adalah doktrin Bunda Allah secara ilahi. Artinya Maria memiliki peran ilahi di dalam penebusan umat manusia. Yang kedua, doktrin konsepsi tanpa noda yang mengajarkan bahwa ketika Maria di kandungan ibunya, dia tidak memiliki dosa asal karena sudah terlindungi oleh anugerah. Yang ketiga, doktrin perawan selamanya yang mengajarkan baik sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus, Maria tetap perawan. Keempat, doktrin tubuh dan jiwa Maria diangkat ke surga. Selanjutnya muncul sebuah doktrin bahwa Maria sebagai pengantara umat kepada Yesus. Bisa disebut co-mediatrix. Ide ini berasal dari kisah Yesus dan Maria di Kana. Pada saat itu Maria berbicara kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Dengan segera Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. John A. Harden mengatakan Yesus melakukan mujizat itu untuk memanifestasikan kemuliaannya di dunia dan menguatkan iman para muridnya. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Menurut Harden, jelas bahwa mujizat yang dilakukan Yesus merupakan simpati hangat dari anak terhadap hasrat ibunya. Yang menggerakkan Yesus untuk melakukan mujizat adalah Maria, bukan dari kehendak atau inisiatif Yesus sendiri. Seolah-olah tanpa permohonan Maria, Yesus tidak akan melakukan mujizat. Atas dasar ini, Maria dapat menjadi seorang pengantara yang berdoa kepada Yesus agar Yesus melakukan sesuatu. Sehingga dari hal ini terlihat bahwa Maria memiliki otoritas yang lebih besar dari Yesus Kristus. Hal ini menimbulkan praktek orang-orang percaya zaman sekarang untuk memanjatkan doa-doa kepada Maria sebagai pengantara agar doa mereka dikabulkan oleh Yesus Kristus. Doa kepada Maria yang begitu terkenal adalah Salam Maria atau Ave Maria. Doktrin lainnya adalah bagaimana Maria memperoleh jabatan sebagai orang yang berperan di dalam sejarah penebusan dosa, atau disebut sebagai co-redemptrix. Peran Maria dalam penebusan dinyatakan di dalam satu kalimat: perawan terberkati, berkembang dalam ziarah iman, dan dengan setia dipelihara dalam persatuannya dengan putranya dalam salib, di mana ia berdiri sesuai dengan rencana ilahi, berduka sangat dengan putra tunggalnya, menyatukan dirinya dengan hati dan pengorbanan seorang ibu, dan dengan penuh kasih menyetujui persembahan korban yang dia lahirkan. Oleh Harden dalam bukunya The Catholic Catechism halaman 168 sampai 169, Harden berpendapat bahwa gelar yang dimiliki Maria ini terletak pada kesakitan yang dia jalani dalam kesatuan dengan anaknya. Dosa-dosa manusia diselesaikan dalam penderitaan Allah manusia, dan Yesus berharap ibunya untuk berbagian dalam penderitaan itu sebagai orang yang paling Yesus cintai. Setelah saya memaparkan sebagian dari Mariologi, saatnya saya akan membicarakan pandangan gereja-gereja reformasi terhadap Mariologi. Yang pertama, Maria sebagai Bunda Allah. Setelah kita mengetahui latar belakang yang menyebabkan Konsili Efesus atau Sidang Gereja Efesus mempertahankan istilah Bunda Allah untuk Maria, pada saat itu ada suatu golongan sesat yang disebut Nestorianism, yang berpendapat bahwa Kristus itu terdiri dari dua pribadi. Mereka menolak istilah Bunda Allah, dalam bahasa Yunani adalah Theotokos, bagi Maria, karena mereka berpendapat bahwa Maria bukan melahirkan Allah, tetapi hanya melahirkan manusia.
manusia biasa yang lalu menjadi tempat di mana Allah diam dan tinggal. Mereka lalu mengusulkan istilah Bunda Kristus, yaitu dalam bahasa Yunani Christotokos bagi Maria. Konsili Efesus secara benar mempertahankan istilah Bunda Allah karena satu pribadi yang dilahirkan oleh Maria itu bukan hanya betul-betul manusia, tetapi juga betul-betul adalah Allah. Jadi yang perlu dicamkan bahwa konsili gereja Efesus mempertahankan istilah Bunda Allah untuk Maria bukan dengan tujuan untuk meninggikan Maria, tetapi dengan tujuan untuk menekankan keilahian Yesus dan juga untuk menekankan kesatuan Allah dan manusia dalam satu pribadi Yesus. Tetapi orang-orang Katolik zaman sekarang menyalahgunakan istilah Bunda Allah itu dan menggunakannya untuk meninggikan Maria. Seperti yang dikatakan oleh teolog Loren Butner, jadi istilah itu pada saat ini telah mempunyai arti yang sangat berbeda dengan yang dimaksudkan oleh gereja mula-mula. Itu tidak lagi mempunyai hubungan dengan doktrin ortodoks tentang pribadi Kristus, tetapi sebaliknya digunakan untuk meninggikan Maria. Dalam bukunya Roman Catholicism, halaman 134, pernyataan yang benar tentang pribadi Kristus dalam hal ini adalah sebagaimana hakikat manusianya tidak mempunyai ayah, demikian juga hakikat ilahinya tidak mempunyai ibu. Dalam bukunya Roman Catholicism halaman 135, Loren Butner juga mengutip kata-kata Markus Meyer yang secara mengejek mengatakan, bisakah engkau membayangkan Maria memperkenalkan Yesus kepada orang-orang lain dengan kata-kata, ini adalah Allah, anakku? Roman Catholicism halaman 135. Lalu poin B, yang kedua, Maria menggantikan atau menggeser tempat Allah atau Yesus. Charles Hodge, perawan Maria bagi para penyembahnya adalah seperti Kristus bagi kita. Dalam bukunya Systematic Theology volume 3 halaman 288, Maria dijadikan objek doa. Secara rata-rata, orang Katolik berdoa kepada Allah atau Yesus dan kepada Maria dengan perbandingan 1 dibanding 10. Juga dalam doa Rosario, ada 10 doa yang dinaikkan kepada Maria untuk setiap satu doa yang dinaikkan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena orang Katolik menganggap bahwa dengan berdoa kepada Maria, doa mereka lebih cepat dikabulkan daripada kalau mereka berdoa langsung kepada Allah atau Yesus. Bahwa orang Katolik memang berdoa kepada Maria terbukti dari adanya doa Salam Maria, dan bahwa mereka berpendapat bahwa doa kepada Maria lebih cepat dikabulkan dari doa kepada Allah atau Yesus. Terbukti dari kutipan-kutipan yang diambil dari buku yang berjudul The Glories of Mary, Kemuliaan Maria, tulisan dari Bishop Alphonse de Liguori. Ya, perlu diketahui bahwa Liguori ini, Bishop Liguori, dijadikan sebagai orang suci oleh Gereja Katolik Roma. Banyak hal diminta dari Allah dan tidak dikabulkan. Hal-hal itu diminta dari Maria dan didapatkan. Dalam bukunya The Glories of Mary halaman 139. Lalu kutipan yang lain, kita sering mendapatkan dengan lebih cepat apa yang kita minta dengan memanggil nama Maria daripada dengan memintanya dalam nama Yesus. Kembali lagi di bukunya Bishop Alphonse de Liguori, The Glories of Mary halaman 147. Lalu bagaimana pandangan Kristen? Kitab suci tidak pernah mengajar kita untuk berdoa kepada Maria. Rasul-rasul juga tidak pernah berdoa atau meminta apapun kepada Maria. Doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Yang kedua, Maria harus menjadi Allah yang Maha Tahu untuk bisa mendengar doa-doa orang Katolik yang begitu banyak. Dan ia harus menjadi Allah yang Maha Kuasa untuk bisa mengabulkan doa-doa yang banyak itu. Lalu yang ketiga, kalaupun ada doa kepada Maria yang dikabulkan, pengabulan doa itu pasti datangnya dari setan. Setan bisa mengabulkan doa yang salah.
supaya manusia terus berdoa dengan cara yang salah itu. Jangan lupa bahwa juga ada banyak orang berdoa kepada patung berhala dan mendapatkan pengabulan doa. Jadi, hanya karena ada pengabulan doa, tidak berarti bahwa doa itu benar. Lalu yang berikutnya, Maria dianggap sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Kembali teolog Loren Boettner dalam bukunya yang berjudul Roman Catholicism mengatakan bahwa Roma Katolik mengajarkan bahwa Yesus datang kepada kita melalui Maria, dan kita harus pergi kepada Dia, pada Tuhan, melalui Maria. Roman Catholicism halaman 134. Siapa yang mau pergi kepada anak, bahkan kepada anak yang kudus untuk keselamatan, kalau ibunya kelihatan lebih mudah untuk ditemui dan lebih tanggap? Roman Catholicism halaman 134 sampai 135. Bahwa Katolik memang mengajarkan atau mempercayai hal ini terbukti dari beberapa kutipan ini. Dan Maria betul-betul merupakan pengantara perdamaian antara orang-orang berdosa dan Allah. Orang-orang berdosa menerima pengampunan oleh Maria saja. Bishop Alphonse de Liguori dalam bukunya The Glories of Mary halaman 82 sampai 83. Untuk pandangan Kristen, dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Karena itu jelas bahwa Maria bukanlah pengantara. Kalau Maria adalah pengantara, maka kedua ayat tersebut adalah salah. Lalu yang kedua, hanya Yesuslah yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, karena Dialah satu-satunya pribadi yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Lalu poin berikutnya, seorang pengantara atau imam harus mempunyai korban, sacrifice. Yesus mengorbankan nyawanya sehingga Ia bisa menjadi pengantara atau imam besar dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Sebaliknya, Maria tidak punya korban. Tidak punya korban apapun. Lalu konsekuensi logis ajaran Roma Katolik ini, kalau karena Yesus datang kepada kita melalui Maria, maka kita harus datang kepada Yesus melalui Maria. Maka argumentasi ini mempunyai konsekuensi logis sebagai berikut. Karena Maria datang kepada kita melalui orang tuanya, kita pun harus datang kepada Maria melalui orang tua Maria. Dan karena orang tua Maria datang kepada kita melalui kakek dan nenek Maria, kita pun harus datang kepada orang tua Maria melalui kakek dan nenek Maria. Kalau ini diteruskan, maka akhirnya datang kepada Yesus, kita harus melalui Adam dan Hawa. Ini adalah suatu konsekuensi yang pasti tidak akan diterima oleh orang Katolik sekalipun. Tetapi kalau mereka menolak, maka ada ketidakkonsistenan dalam ajaran mereka. Lalu Maria dianggap sebagai pintu gerbang ke surga atau jalan keselamatan, bahkan sebagai satu-satunya pintu gerbang ke surga. Bahwa ini memang merupakan ajaran Roma Katolik terlihat dari kutipan-kutipan berikut. Maria disebut pintu gerbang surga karena tidak seorang pun bisa memasuki kerajaan yang mulia itu tanpa melewati Dia. Kembali lagi, ini disadur dari Bishop Alfonso de Liguori dalam bukunya The Glories of Mary halaman 160. Kutipan lainnya adalah, "The way of salvation is open to none otherwise than through Mary. Our salvation is in the hands of Mary. He who is protected by Mary will be saved. He who is not will be lost." Artinya dalam bahasa Indonesia, jalan keselamatan tidak terbuka bagi siapapun selain melalui Maria.
Keselamatan kita ada dalam tangan Maria. Ia yang dilindungi oleh Maria akan selamat. Ia yang tidak dilindungi oleh Maria akan terhilang. Ini pun ditulis oleh Bishop Alphonse de Liguori dalam bukunya The Glories of Mary, halaman 169 sampai 170. Lalu dari pandangan Kristen, kita bisa lihat dalam Yohanes 10 ayat 1, 7 dan 9, lalu Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga atau jalan keselamatan. Kalau Maria adalah jalan keselamatan, apalagi kalau Maria adalah satu-satunya jalan keselamatan, maka ketiga ayat tersebut yang tadi saya sebutkan adalah jelas salah. Kalau memang Maria adalah pintu gerbang ke surga, untuk apa Yesus harus datang ke dunia dan mati di salib? Bandingkan dengan Galatia 2 ayat 21 yang menyatakan bahwa seandainya ada jalan keselamatan melalui ketaatan pada hukum Taurat, maka kematian Kristus adalah sia-sia. Analoginya, seandainya melalui Maria orang berdosa bisa mendapatkan keselamatan, maka kedatangan dan kematian Kristus juga sia-sia. Lalu Maria dianggap mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Ajaran ini terlihat dari kutipan berikut. Segala kuasa diberikan kepadamu di surga dan di bumi, sehingga terhadap perintah Maria semua taat, bahkan Allah. Dan demikianlah Allah telah meletakkan seluruh gereja di bawah kekuasaan Maria dalam buku The Glories of Mary, halaman 180 sampai 181. Ajaran ini terlihat dari kutipan yang tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana dengan pandangan Kristennya? Kitab suci tidak pernah mengajarkan adanya 3 macam penyembahan seperti yang diajarkan oleh gereja Katolik itu. Jadi, di sini lagi-lagi terlihat adanya ajaran Roma Katolik yang sama sekali tidak mempunyai dasar kitab suci. Lalu, sekalipun mereka tidak menamakan penyembahan, tetapi mereka berdoa kepada Maria, berlutut di bawah patung Maria, bahkan mencium kaki patung tersebut dan menyanyi memuji Maria. Semua itu jelas tidak bisa disebut sebagai penghormatan, tetapi harus dianggap sebagai penyembahan. Apa gunanya memberikan istilah penghormatan kalau dalam faktanya yang dilakukan adalah penyembahan? Lalu kitab suci jelas melarang kita untuk melakukan penyembahan terhadap manusia maupun malaikat. Dalam Matius 4 ayat 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26, Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23, Kisah Para Rasul 14 ayat 14 15, Wahyu 19 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 9. Matius 4 ayat 10 berkata, "Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan juga dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Cornelius jelas bukan menyembah Petrus karena menganggapnya sebagai Allah. Ia menyembah Petrus sebagai penghormatan kepada Petrus sebagai rasul atau hamba Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Petrus tetap menolak sembah itu, karena sebagai manusia biasa ia tidak layak menerima sembah, dan sembah hanya boleh diberikan kepada Allah. Demikian juga dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10 dan Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Pada waktu Rasul Yohanes menyembah malaikat, rasanya tidak mungkin ia menyembah malaikat itu karena menganggapnya sebagai Allah. Mungkin ia menyembahnya hanya sebagai penghormatan atau sekedar karena takutnya melihat malaikat. Tetapi toh malaikat itu menolak sembah itu dan mengalihkan kepada Allah. Dalam Matius 2 ayat yang ke-11, orang-orang Majus menyembah Yesus saja, bukan Maria ataupun Yesus dan Maria. Tokoh-tokoh reformasi kuno sering berkata, ini adalah tulang yang menyangkut di tenggorokan orang Roma Katolik, dan mereka tidak dapat mengeluarkannya ataupun menelannya, karena ayat itu tidak berkata. Mereka melihat Maria dan bayi itu. Bayi itu disebut lebih dulu. Mereka datang dan melihat dia,
Dan ayat itu tidak berkata bahwa mereka tersungkur dan menyembah mereka. Kalau ada kesempatan untuk melakukan penyembahan terhadap Maria, maka sebetulnya inilah kesempatannya, di mana bayi itu baru dilahirkan dan sangat bergantung kepada ibunya. Lantas mengapa orang-orang Majus tidak berkata, "Salam Maria," dan langsung memulai penyembahan terhadap Maria? Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka bukan pastor-pastor dari Roma. Karena kalau demikian, mereka mungkin sudah melakukannya. Dalam Spurgeon's Expository Encyclopedia volume 3 halaman 34. Perlu saudara ketahui bahwa dalam terjemahan King James Version, kata-kata orang Majus dalam Matius 2 ayat 1 diterjemahkan wise men atau orang-orang yang bijaksana. Matius 12 ayat 46-50, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Yohanes 2 ayat 1-4 sama sekali tidak menunjukkan bahwa Maria mempunyai posisi yang tinggi sehingga layak untuk disembah. Yohanes 2 ayat 3-4 sering dianggap sebagai bagian yang menunjukkan bahwa Yesus pun tunduk pada perintah Maria. Tetapi benarkah demikian? Mari kita perhatikan penjelasan tentang Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Apa maksud Maria dengan kata-kata ini? Ada bermacam-macam kemungkinan dan penafsiran. Maksud Maria, yang pertama, maksud Maria ialah, "Mari kita pulang karena anggur habis." Ini jelas merupakan penafsiran yang tidak cocok dengan konteksnya. Lalu yang kedua, Maria mengharapkan Yesus melakukan mujizat untuk menolong mereka. Keberatan terhadap penafsiran ini, Calvin sendiri meragukan penafsiran ini karena Yohanes 2 ayat yang ke-11 menyatakan ini mujizat pertama. Kalau selama ini Yesus tidak pernah melakukan mujizat, dari mana Maria bisa mengharapkan mujizat? Tetapi keberatan yang lebih serius adalah penafsiran ini tidak cocok dengan konteksnya. Kalau memang Maria mempersoalkan mujizat, dan dalam Yohanes 2 ayat yang keempat Yesus mengatakan belum waktunya, lalu mengapa dalam Yohanes 2 ayat yang ke-6 dan seterusnya Yesus selalu toh melakukan mujizat itu? Bagaimana mungkin Yesus lebih menuruti Maria daripada ketetapan atau rencana Allah? Lalu yang berikutnya, Maria yang tahu siapa Yesus itu menghendaki supaya Yesus membuat mujizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Bandingkan Yohanes 7 ayat 3-6 yang menunjukkan bahwa saudara-saudara Yesus mendesak dia untuk menyatakan diri sebagai Mesias, tetapi ditolak oleh Yesus karena belum waktunya. Saya berpendapat inilah penafsiran yang benar. Yohanes 2 ayat yang keempat, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari jawaban Yesus ini. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Dalam Alkitab versi NASB atau King James Version, di situ kalimatnya adalah, "Perempuan, apa urusanku denganmu?" Kalau dalam NIV, "Perempuan, mengapa engkau melibatkan aku?" Dalam RSV, "Oh perempuan, apa urusanmu dengan aku?" Lalu kalau dalam New King James Version, "Perempuan, apa urusannya perhatianmu itu dengan aku?" Lalu kita di terjemahan LIT, "Apa bagiku dan bagimu, perempuan?" Ungkapan yang sama juga muncul dalam Hakim-Hakim 11 ayat 12 dan 2 Samuel 16 ayat 10, lalu 1 Raja-Raja 17 ayat 18 dan seterusnya, dan Lukas 8 ayat 28. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa ungkapan seperti itu selalu diucapkan untuk menunjukkan ketidaksenangan.
Kata ibu dalam Yohanes 2 ayat yang keempat dalam bahasa Yunani adalah gunai, Inggrisnya woman, perempuan. Berbeda dengan kata ibu dalam Yohanes 2 ayat 3, 5, dan 12 menggunakan meter dalam bahasa Yunani, yaitu mother. Dalam kitab suci, Yesus tidak pernah menyebut Maria dengan sebutan ibu dalam arti mama. Sebutan gunai memang bukan sebutan yang kasar atau tidak hormat. Bandingkan Matius 15 ayat 28, di mana Yesus menggunakan sebutan ini terhadap perempuan Kanaan yang beriman. Tetapi bagaimanapun juga, dengan tidak menyebut nama, tidak menyebut mama, Yesus menunjukkan bahwa mulai saat itu Maria tidak mempunyai otoritas untuk memerintah Yesus. Jangan lupa bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi juga adalah Allah. Karena itu, Marialah yang seharusnya menaati Yesus, dan bukan sebaliknya. Lalu, Yesus tidak mau menyatakan dirinya sebagai Mesias, karena waktunya belum tiba. Bandingkan Yohanes 7 ayat 6 sampai ayat 6, 8, 30, lalu Yohanes 8 ayat 20, Yohanes 12, 23, Yohanes 13, 1, dan 17 ayat yang 1. Kata-kata Yesus dalam Yohanes 2 ayat 4, ini jelas menunjukkan penolakan Yesus atas permintaan Maria. Karena itu, kalau orang Roma Katolik menyuruh berdoa kepada Maria supaya dikabulkan, ini jelas adalah omong kosong. Marianya sendiri pun ditolak pada waktu meminta sesuatu kepada Yesus. Lebih dari itu, Yesus menolak dengan kata-kata keras. Mengapa? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena Maria melampaui batasan atau haknya. Lalu, supaya orang tidak menganggap bahwa mujizat itu dilakukan sebagai ketaatan pada ibunya Maria. Dan yang berikutnya, supaya orang Kristen tidak meninggikan Maria lebih dari seharusnya. Kitab suci melarang kita yang masih hidup untuk mengadakan kontak dengan orang yang sudah mati. Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah bangsanya. Yesaya 8 ayat 19 sampai 20. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Sekalipun Maria adalah ibu Yesus, tetapi ia tetap sudah mati, sehingga kita tidak boleh berdoa atau mengadakan kontak dengan dia. Ini tidak berbeda dengan orang-orang yang mengadakan kontak dengan orang yang sudah mati dengan menggunakan jai langkung dan sebagainya.
Maria dianggap sebagai co-redeemer atau rekan penebus. Ajaran Justin Martyr yang membandingkan Maria dengan Hawa, dan Irenaeus, Bapak Gereja, yang mengatakan bahwa ketidaktaatan perawan Hawa ditebus oleh ketaatan perawan Maria. Dikembangkan lagi sehingga mereka berkata bahwa sebagaimana dosa pertama masuk ke dalam dunia melalui seorang perempuan, yaitu Hawa, demikian juga keselamatan itu datang melalui seorang perempuan, yaitu Maria. Selanjutnya Paus Benedict ke-15, yaitu tahun 1914 sampai 1922, dan Paus Pius 11 tahun 23 mengatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib, Maria juga ikut menderita karena melihat anaknya menderita begitu hebat. Dan dengan penderitaan itu, Maria bersama-sama dengan Kristus menebus dosa manusia. Ensiklopedia Britannica 2000 dengan topik Mariologi, persatuan Maria dalam karya Yesus, berkembang menjadi pandangan Maria sebagai ibu spiritual bagi orang dan sebagai co-redemptrix, yaitu mitra dengan Yesus dalam penebusan manusia. Perannya dalam penebusan diperluas ke syafaatnya di surga dan penerapan jasa Kristus kepada orang-orang individu. Lalu bagaimana dengan pandangan Kristen? Kitab suci memang membandingkan Adam dan Kristus. Adam merupakan tipologi dari Kristus. Bandingkan dengan Roma 5 ayat yang ke-15 sampai 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti manusia, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam, karena Adam adalah wakil seluruh umat manusia, dan keselamatan datang melalui Kristus. Tetapi kitab suci tidak pernah membandingkan Hawa dan Maria. Jadi di sini lagi-lagi terlihat adanya ajaran yang sama sekali tidak mempunyai dasar kitab suci. Kitab suci berkata bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Matius 1 ayat 21, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dialah satu-satunya juru selamat atau penebus dosa. Sekalipun Maria memang pasti menderita waktu melihat anaknya menderita di atas kayu salib, tetapi kitab suci tidak pernah berkata bahwa dengan penderitaannya itu Maria juga menjadi penebus dosa. Bahwa Maria yang adalah manusia biasa dan berdosa
bisa menjadi penebus dosa merupakan ajaran yang bertentangan dengan Mazmur 49 ayat 8-9. Karena terjemahan kitab suci Indonesia dalam hal ini salah, maka saya memberikan terjemahan dari NIV. Mazmur 49 ayat 8-9. Kalau di NIV pasal 49 ayat 6-7. Tidak seorang pun manusia bisa menebus nyawa orang lain atau memberikan kepada Allah tebusan untuk dia. Tebusan untuk suatu nyawa sangat mahal. Tidak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Video selanjutnya, saya akan membahas pandangan Katolik tentang Maria dianggap perawan yang abadi. Maria lahir dan hidup tanpa dosa, dan kenaikan Maria ke surga. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.